Kinerja Bapak Gubernur, kelanjutan dari Bapak Irwandi Yusuf, lebih kurang selama 4 tahun, nyo terlalu banyak masalah. Aceh jut ke negara termiskin nomor 5 di Indonesia pada tahun 2002. Kemudian untuk Sumatera, Aceh kajut ke juara bertahan, tapi orangnya mantan tetap nombor isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatannya mari segatik kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji yang terangkai dengan ucapan selawat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Pak Gubernur Aceh yang terburuk, ini adalah julukan yang disampaikan dalam sidang paripurna kemarin atau beberapa hari yang lalu. Telah mengukir sebuah sejarah yang sangat tidak menyenangkan. Julukan yang disampaikan atau julukan yang diberikan oleh salah seorang anggota fraksi Partai Aceh yang bernama Saudara Muslim, bahwa Gubernur Aceh adalah gubernur yang terburuk sepanjang sejarah pelaksanaan tugas gubernur yang ada di Aceh. Menyalun pegah menau. Menyalun pegah Gubernur Aceh yang terakhir, Pak Nova Iriansyah, nyo ibarat engkot menurut lun. Dak tumun that engkot, nyan ba engkot nyan na tu lương. Mesti pijut that engkot, nyan na asau. Cuma yang kaji ke polemik lum kalian. Ada anggota fraksi yang mengatakan bahwa Gubernur Acehnya gubernur paling buruk, paling gagal. Sementara dari fraksi Golkar yang disampaikan oleh Bapak Hendra Budian, beliau mengatakan bahwa Gubernur Aceh adalah gubernur yang terbaik. Sehingga lembaganya lembaga tempat tulak kisah. Di dalam pidato terakhir yang disampaikan oleh Gubernur Aceh di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, nyo kesan tersendiri. Dan nyo pertama di Aceh. Pertama di Aceh pihak DPRA memberikan julukan yang seperti itu. Yang terlepas kepada bagaimana nilai yang diberikan oleh fraksi PA yang ada di DPRA. Tapi yang jelas adalah sabuh pemerintahan kemudian dikritisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dikritisi oleh masyarakat. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar, yang sangat lazim. Jadi mengkritik itu bagus. Apalagi tujuan yang dikritiknya adalah tujuan untuk membangun. Tujuan untuk pegot Aceh pada masa yang akan datang. Supaya Acehnya bisa makmur, rakyatnya bisa sejahtera. Cuman secara berkelakar, mantan Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansyah, kejawab. Dikritiknya nggak untuk membangun, asal jangan kretek. Kalau kretek itu bisa batu. Tetapi sehubungan dengannya, Dr. Taufik, beliau juga mengatakan bahwa sangat tepat julukan yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPRA, nyoga anggap di Dr. Taufik adalah sesuatu yang sangat wajar. Julukan yang sangat tepat. Kenapa kan? Kinerja Bapak Gubernur, kelanjutan dari Bapak Irwandi Yusuf, lebih kurang selama 4 tahun, nyo terlalu banyak masalah. Terutama masalah yang menyangkut dengan ekonomi, dengan politik dan dengan sosial budaya. Dan nyo sebenarnya sangat penting. Tugas yang harus dicermati, yang harus dilaksanakan dengan GERD, Listrika Gubernur adalah
pemantapan hal yang menyangkut dengan ekonomi. Karena bicara dengan ekonomi, nyan bicara dengan rakyat sebenarnya. Hakikatnya bicara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita kembali lagi kepada pokok persoalan yang kurangnya di Aceh, bahwa 88 triliun dana otonomi khusus yang dikucurkan dari tahun 2008 sampai urangnya sampai tahun 2022. Tapi justru yang terjadi adalah Aceh jut ke negara termiskin nomor 5 di Indonesia pada tahun 2022. Ini peringkat atau peringkat tu. Kemudian untuk Sumatera, Aceh kajak juara bertahan. Tapi orangnya mantan tetap nombor isa. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang selama Pak Nafa itu tidak bisa direalisasikan. Jadi keputusan Pak Taufik juga termasuk yang menyangkut urusan penanganan COVID yang dilaksanakan tidak dengan sepenuh hati. Muncullah hana harmonis antara pihak legislatif dengan eksekutif, padahalnya sesuatu yang sangat penting. Ini makmur Sabah Nangrau, maju ekonomi, stabil politik, sosial budaya berjalan aman-aman saja, sesuai dengan konsep sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Nyo hana terlepas dengan hubungan dan keharmonisan antara pihak legislatif dan eksekutif, pihak gubernur dengan pihak di DPRA, sehingga terjadi benturan-benturannya yang kalah kaji ke bahan tontonan bagi masyarakat yang ada di Aceh dan di Indonesia. Menanti hana harmonis pihak legislatif dengan partai politik yang ada di Aceh, dengan perguruan tinggi, demikian juga tentang dengan pengelolaan APBA. Ini jadi persoalan dalam kehidupan. Maka untuk yang akan datang, kami juga berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh supaya bisa menempatkan orang yang amanah, orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang fatanah dalam istilah agama, orang yang jujur, supaya bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan kemakmuran. Walaupun tidak mampu mengembalikan kehidupan masyarakat Acehnya kepada situasi yang betul-betul makmur, tapi paling tidak juara bertahan. Angka kemiskinan pada julukan Lembu Isa yang na di Sumatera itu bisa terhapus, dan Lembu Limong yang na di Indonesia juga bisa terhapus. Ini keharapan kamu, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.